Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, saya Mas Alfian Puji Ananto, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Muria Kudus, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan saya dalam belajar literasi. Simak ya. Pengalaman saya, sejak kecil pengalaman literasi saya erat dengan ibu saya tercinta, Ibu Sri Wulandari, yang dengan penuh kasih sayang mengajarkan saya calistung, alfabet, huruf hijaiyah, dan nama-nama hewan dengan menggunakan poster yang ditempel di dinding. Ibu sangat sabar mengajari saya membaca, menulis, dan berhitung setiap malam. Pembelajaran sederhana ini menjadi dasar kecintaan saya pada literasi dan ilmu pengetahuan. Namun, seiring bertambahnya usia, minat saya dalam literasi mulai bergeser. Saya lebih tertarik pada media audiovisual daripada membaca buku. Dunia digital pun mulai menarik perhatian saya, dan saya mulai mengeksplorasi literasi digital dengan belajar coding dan menguasai berbagai software sederhana. Walaupun fondasi literasi saya dibangun melalui cara tradisional oleh ibu, saya menemukan bahwa kemajuan teknologi memberi saya cara baru untuk belajar dan berkembang. Literasi digital membuka banyak peluang baru, dan saya semakin menikmati proses pembelajaran melalui platform digital yang memungkinkan saya untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan praktis. Pengalaman berliterasi. Pengalaman ketika kegiatan PPL di SDNU Nawakartika Kudus yang telah menerapkan lingkungan kaya literasi dengan berbagai pembiasaan yang konsisten. Literasi keagamaan. Pelaksanaan literasi keagamaan di sekolah mencakup kegiatan membaca Asmaul Husna, doa untuk orang tua, sholawat nariyah, dilakukan selama 15 menit. Khataman Al-Quran yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dilakukan setiap 1 bulan 1 kali di SDNU Nawakartika. Donasi buku. Donasi buku bertujuan untuk menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah, sehingga peserta didik memiliki lebih banyak pilihan bacaan yang bervariasi dan menarik. Program donasi ini melibatkan peserta didik, dengan setiap siswa diharapkan menyumbangkan setidaknya 1 buku, baik buku pelajaran, buku cerita, atau buku pengetahuan umum yang nantinya akan menjadi bagian dari koleksi perpustakaan. Pojok baca. Dari kelas 1 hingga kelas 6 di SDNU Nawakartika menyediakan pojok baca yang dipenuhi dengan berbagai bahan bacaan yang menarik dan edukatif. Pojok baca ini dirancang untuk mendorong siswa lebih sering membaca di waktu senggang, baik sebelum pelajaran dimulai maupun saat istirahat. Refleksi pembelajaran mata kuliah literasi dasar. Pemahaman baru apa sih yang saya dapatkan? Nah, dari mata kuliah literasi dasar ini, saya memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek literasi, mulai dari konsep dasar literasi, strategi pembelajaran yang efektif, hingga pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan membaca dan menulis. Refleksi pembelajaran mata kuliah literasi dasar. Setelah mempelajari topik ini, saya menyadari bahwa literasi adalah fondasi penting untuk mengembangkan diri. Literasi tidak hanya membantu saya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga melatih saya untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Literasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan literasi, peserta didik dapat menjadi pembelajar yang aktif maupun mencari informasi sendiri dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Harapan untuk kontribusi di dunia pembudayaan literasi. Yang pertama, saya akan memulai inisiatif ini dari lingkungan sekitar saya dengan memperkenalkan anak-anak pada dunia buku dan literasi digital. Tujuannya adalah agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak dan produktif. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk menciptakan ruang kelas yang inspiratif dan kaya akan literasi. Saya akan melengkapi kelas dengan berbagai fasilitas, seperti pojok baca yang nyaman dan memajang karya siswa.
serta merancang kegiatan yang merangsang kemampuan berbicara dan berpikir kritis. Pernahkah kalian merasa sedih, marah, senang, bahagia, atau kecewa, tetapi bingung cara mengungkapkan atau mengendalikannya? Halo, saya Siti Rosanti. Di sini saya akan berbagi pengalaman literasi sosial emosional yang pernah saya alami. Setiap orang pasti memiliki emosi, seperti marah, bahagia, sedih, takut, dan kecewa. Emosi adalah bagian dari diri kita yang normal. Namun, yang penting adalah bagaimana kita memahami dan merespon emosi tersebut dengan bijak. Literasi sosial emosional merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri kita sendiri, serta memahami emosi orang lain. Bekerja sebagai admin produksi yang diberi tugas untuk mengatur divisi saving dan finishing adalah salah satu tanggung jawab besar yang pernah saya ambil. Karena dihadapkan dengan berbagai individu yang memiliki keunikan dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan pendapat, miskomunikasi, perselisihan internal antar individu adalah hal yang umum sering terjadi. Bentuk literasi sosial emosional yang saya terapkan dalam bekerja dimulai dari self-awareness, atau kemampuan memahami dan mengenal potensi serta emosi diri sendiri. Pemahaman tentang self-awareness ini saya peroleh melalui proses yang cukup panjang, termasuk berbagai permasalahan yang saya hadapi di tempat kerja. Salah satu permasalahannya yang pernah saya alami adalah kemampuan public speaking saya yang kurang mumpuni. Sebagai admin produksi, saya harus memimpin briefing setiap pagi, memberikan arahan kerja, dan berkoordinasi dengan tim terkait. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Namun, justru melalui pekerjaan ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan public speaking saya. Selain itu, saya juga pernah merasa kurang dihargai atau diremehkan oleh rekan kerja karena kemampuan komunikasi saya yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, saat saya menyampaikan pendapat dalam rapat manajemen, ada rekan kerja yang berbicara dengan yang lain atau bahkan meninggalkan ruang rapat dengan raut wajah yang kurang antusias. Awalnya saya merasa sedih menghadapi situasi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami bahwa saya hanya dapat mengontrol diri saya sendiri, tidak dengan respon atau tindakan orang lain. Saya pun belajar menerima persepsi orang lain tentang diri saya. Saya menyadari bahwa kemampuan public speaking saya memang belum optimal. Namun, saya memilih menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Dengan begitu, setiap pengalaman menjadi pelajaran berharga untuk perkembangan pribadi dan profesional saya. Bentuk literasi sosial emosional kedua adalah self-management, yaitu kemampuan mengendalikan emosi dengan cara dan reaksi yang tepat. Salah satu contoh pengalaman saya terkait self-management adalah ketika saya menghadapi seorang rekan kerja yang melanggar peraturan perusahaan. Dia dengan sengaja membawa minuman berwarna selain air putih ke area saving, padahal tindakan tersebut dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Saat mengetahui hal tersebut, saya mencoba menegur rekan kerja yang bersangkutan secara baik-baik dan memberikan arahan untuk segera menghabiskan minumannya atau menyerahkannya untuk saya buang. Namun, rekan kerja tersebut tidak mengindahkan arahan saya, yang pada akhirnya membuat saya mendapat teguran dari kepala produksi ketika melakukan monitoring di area saving. Pada saat itu, saya merasa sangat marah, namun saya berusaha untuk tetap tenang dengan mengambil napas panjang sebelum berbicara. Dan jika rasa marah saya belum reda, saya akan menyendiri sejenak sambil minum air putih untuk menenangkan diri. Cara ini membantu saya mengontrol emosi, sehingga tetap dapat berpikir secara logis dan mengambil keputusan yang tepat. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya self-management dalam situasi yang memicu emosi. Dengan kemampuan ini, saya dapat menjaga profesionalisme dalam bekerja dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Literasi ketiga adalah keterampilan sosial dan empati, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara verbal maupun non-verbal.
serta memahami emosi orang lain berdasarkan sudut pandangnya. Penerapan yang saya lakukan adalah berusaha menjadi pendengar yang baik untuk rekan kerja. Sebagai contoh, setiap briefing pagi, saya selalu memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik, masukan, atau bahkan permasalahan yang mereka alami. Selain itu, saya sering melakukan monitoring di area sewing, mengecek hasil jahitan mereka, atau bertanya terkait progres kerja mereka. Tindakan ini saya lakukan untuk membangun kedekatan emosional antara saya dan rekan kerja, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan tidak sungkan menyampaikan keluh kesah atau permasalahan yang dihadapi. Saya juga bersikap terbuka apabila ada rekan kerja yang ingin berbagi cerita atau curhat di luar jam kerja, baik melalui panggilan suara maupun bertemu langsung. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan juga mendukung. Literasi sosial emosional yang terakhir adalah kemampuan memotivasi diri sendiri. Meskipun saya sering kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu, ketika saya sudah memiliki komitmen dan tujuan, saya akan berusaha memotivasi diri sendiri. Cara yang biasanya saya lakukan adalah dengan memberikan afirmasi positif, seperti mengatakan kepada diri sendiri, saya pasti bisa melaluinya. Kemudian, menghargai progres kecil yang telah saya capai, dan menghindari hal-hal negatif, misalnya mengurangi mendengarkan lagu bertema kesedihan. Literasi sosial emosional tidak hanya tentang mengelola emosi pribadi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar mengenali dan memahami emosi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Itulah beberapa pengalaman literasi saya, semoga menginspirasi. Hai semuanya, perkenalkan saya Ulfatun Nafiah, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Saya berproses di Universitas Muria Kudus, tepatnya pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yuk, simak pengalaman saya terkait proses belajar literasi saya selama ini. Pengalaman literasi membaca dan menulis untuk pertama kali saya dapatkan melalui lingkungan keluarga. Sebelum saya masuk sekolah, tepatnya taman kanak-kanak, saya sudah diperkenalkan dengan huruf dan angka. Bahkan saat saya kecil, di dinding rumah banyak sekali tempelan poster, huruf, angka, buah-buahan, dan hewan. Kemudian ketika sudah masuk TK, orang tua saya selalu membiasakan setiap habis maghrib harus belajar. Mereka juga menyediakan buku-buku bacaan untuk saya berlatih membaca. Bahkan mereka sering meminjamkan buku dari teman-teman saya untuk berlatih membaca saya. Sebenarnya terkait kegemaran membaca, saya tidak terlalu gemar membaca langsung dari buku. Saya lebih suka mendengar cerita, misalnya melalui video maupun media audio lainnya. Namun, ketika saya sudah memutuskan untuk membaca sebuah buku, lingkungan sekitar juga harus mendukung. Ruang yang semula penuh suara menjadi sunyi, hanya terdengar lembaran halaman yang berganti. Karena ketika saya membaca maupun mendengar cerita, saya ingin fokus pada hal tersebut, sehingga saya dapat mendalami cerita dan karakter tokohnya. Jadi, lingkungan ketika saya membaca harus tenang, sunyi, dan tanpa suara. Selanjutnya adalah pengalaman berliterasi saya selama PPL di SD Muhammadiyah 1 Kudus, yang telah menerapkan lingkungan yang kaya literasi dengan berbagai pembiasaan yang konsisten. Program yang pertama yaitu literasi keagamaan. Program ini rutin dilaksanakan setiap hari selama 1,5 jam sebelum pembelajaran dimulai.
Program ini diikuti dari kelas 1 hingga kelas 6. Alokasi waktunya dari pukul 6.30 hingga pukul 8. Program ini dibimbing khusus oleh guru dari lembaga Qiroati. Program tetap berjalan meskipun saat liburan akhir semester. Kegiatan ini saya rasa mendapatkan dukungan yang penuh dari wali murid, karena ketika program ini berjalan di liburan akhir semester, peserta didik tetap masuk seperti biasanya untuk mengaji. Program yang kedua yaitu kantin nutrisi. Sesuai namanya, kantin nutrisi ini berupa jual jajan. Nutrisi ini berasal dari kepanjangan numerasi dan literasi. Kantin nutrisi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Pada program ini, peserta didik dapat membeli jajan yang telah disediakan, kemudian menuliskannya di jurnal kantin nutrisi. Pada jurnal, mereka menuliskan jajan apa saja yang mereka beli, kemudian menghitung pengeluaran dan sisa uang yang mereka bawa. Program ini menunjukkan kolaborasi antara sekolah dengan warga sekolah termasuk wali murid. Bentuk kolaborasinya yaitu terkait penyediaan makanan dan minuman yang dijual di kantin nutrisi. SD Muhammadiyah 1 Kudus termasuk sekolah yang lingkungannya kaya literasi. Setiap dindingnya banyak terdapat poster-poster atau slogan yang tentunya dapat menjadi bahan literasi bagi peserta didik. Di dalam kelasnya juga terdapat pajangan hasil karya peserta didik, kemudian dindingnya juga penuh dengan bahan-bahan untuk literasi peserta didik. Selanjutnya, refleksi pembelajaran mata kuliah literasi dasar. Pemahaman baru yang saya dapatkan yaitu yang pertama, saya mengetahui konsep dan strategi dalam penerapan pembelajaran literasi yang efektif. Yang kedua, membuat program-program untuk menciptakan lingkungan kaya literasi. Yang ketiga, memahami konsep lingkungan kaya literasi yang ideal dan inovatif. Dan yang keempat, merancang pembelajaran berbasis literasi yang dapat memotivasi minat baca peserta didik. Setelah mempelajari topik ini, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Iya, setelah mempelajari topik ini, saya yakin bahwa literasi berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan literasi, saya merasakan manfaat antara lain menambah wawasan baru, menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, kemampuan pemahaman meningkat, serta menjadi dasar dalam pengembangan pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif yang memungkinkan peserta didik terampil dalam mencari dan mengolah informasi yang dibutuhkan. Harapan saya untuk berkontribusi di dunia pembudayaan literasi ini, yang pertama, kontribusi ini akan saya mulai dari lingkungan sekitar saya. Saya akan memperkenalkan anak-anak di sekitar rumah dengan buku-buku bacaan, maupun terkait literasi digital agar media teknologi yang mereka miliki dapat lebih bermanfaat daripada hanya sekedar untuk main game. Yang kedua, sebagai guru, nantinya saya harus dapat menciptakan kelas yang kaya literasi dengan berbagai fasilitas di dalamnya seperti pojok baca yang nyaman, memajang hasil karya peserta didik, maupun kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah keterampilan berbicara melalui literasi.